Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua, perkenalkan nama saya Asyaf Abdul Aziz, guru di SLB Negeri 2 Indramayu. Saya ingin berbagi tips aksi nyata platform Merdeka Mengajar pelatihan mandiri topik kompetensi non-teknis kurikulum Merdeka. Dalam topik kali ini Bapak Ibu ada dua tujuan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita akan mendapatkan keterampilan-keterampilan non-teknis seperti kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan penyelesaian masalah, dan juga pembinaan dan komunikasi. Yang selanjutnya, setelah Bapak Ibu guru selesai belajar di program platform Merdeka Mengajar, Bapak Ibu bisa lebih mengeksplorasi di pelatihan guru belajar dan berbagi, agar pemahaman kemampuan non-teknis kita menjadi lebih lengkap dan lebih terasa. Dalam topik kali ini ada 3 modul yang dipelajari, yaitu kreativitas dan inovasi, berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, pembinaan dan komunikasi. Modul yang pertama mengenai kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi erat kaitannya dengan berpikir kritis. Kita sudah sering mengenal istilah berpikir divergen dan juga berpikir konvergen. Apa itu berpikir divergen? Berpikir divergen adalah kemampuan untuk memunculkan beragam alternatif pemecahan masalah. Jadi ketika ada masalah, alternatifnya itu beragam, dan juga solusi-solusi yang dihasilkan itu masih out of the box. Saking banyaknya, saking beragamnya dari solusinya tersebut. Sedangkan konvergen itu proses memunculkan satu kemungkinan solusi pada suatu masalah. Contoh dari kemampuan berpikir divergen itu apa? Ada pertanyaan, coba anak-anak sebutkan manfaat dari kertas bekas. Maka jawabannya pun akan beragam. Ada yang bilang jadi bungkus gorengan, jadi ganjal meja atau kursi, jadi bola-bolaan, jadi kapal-kapalan, jadi tisu, dan sebagainya. Sementara contoh dari berpikir konvergen, ada pertanyaannya itu misalkan, apa persamaan rambut dan waktu? Nah, ragam jawabannya pun tidak seragam dari berpikir divergen. Hanya ada 1 atau 2 saja jawaban yang memang bisa disampaikan. Contohnya, persamaannya ternyata bisa panjang dan atau bisa pendek gitu. Jadi intinya, berpikir divergen itu makin tinggi kemampuan berpikir divergen seseorang, maka makin kreatif solusinya. Nah, berpikir konvergen itu merupakan proses menyeleksi dan menentukan ide atau solusi dari hasil kemampuan berpikir divergen seseorang itu. Kemudian dipilihlah oleh kemampuan konvergen. Pembahasan tujuan itu sangat penting Bapak Ibu guru. Yang pertama, untuk membedakan apa? Produk yang dihasilkan itu apakah benar-benar dari usaha atau memang dihasilkan secara tidak sengaja. Nah, salah satu aspek dari kreativitas adalah orisinalitas atau kebaruan. Jadi, kreativitas itu selalu bermain dengan ide-ide yang baru. Gagasan kreatif seringkali keluar dari pemikiran dan tindakan yang sudah menjadi tradisi. Nah, yang tadi saya bilang adalah out of the box. Jadi orang-orang yang kreatif itu tidak selalu dengan tradisi saja. Jadi harus keluar dari apa yang menjadi tradisi atau budaya. Walaupun gagasan tersebut itu belum tentu benar, belum tentu salah, beresiko jika dilaksanakan, tetapi tidak menghambat kemampuan berpikir orang-orang yang kreatif itu terhadap resiko-resiko tersebut. Karena sejatinya proses kreatif itu merupakan problem solving, teman-teman. Modul yang kedua yaitu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Dalam menerima informasi, peserta didik kita perlu menghayati informasi yang diterima. Nah, kita selaku guru bisa memunculkan 4 pertanyaan refleksi yang akan membantu peserta didik kita menghayati informasi. Yang pertama apa? Yaitu coba tanyakan apa yang baru saja saya pelajari. Yang kedua, apa yang saya sudah mengerti. Yang ketiga, apa yang saya belum mengerti. Dan yang keempat, bagaimana supaya saya mengerti. Kemudian ada 5 langkah dalam menyelesaikan masalah.
Langkah yang pertama, rumuskan masalahnya. Yang kedua, gagas alternatif solusi dari masalah tersebut. Yang ketiga, pertimbangkan alternatif solusi. Yang keempat, implementasikan solusi yang sudah dipilih. Dan yang kelima, evaluasi solusi yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini ada 5 disiplin kritis dari kerangka digital citizenship oleh Common Sense. Mengapa kerangka digital citizenship? Karena di zaman sekarang internet adalah kawasan wajib berpikir kritis. Disiplin yang pertama yaitu pelan-pelan dan berefleksi. Disiplin yang kedua, terbuka terhadap sudut pandang orang lain. Yang ketiga, cari fakta dan bukti pendukung. Disiplin yang keempat, antisipasi berbagai dampak. Disiplin yang kelima, bertanggung jawab terhadap keputusan. Dan juga semua disiplin ini berlaku ketika menerima informasi apapun. Pembinaan dan komunikasi, modul ketiga. Coach harus bisa menunjukkan bahwa ia terpercaya dan menciptakan suasana percaya. Rasa percaya ini akan mendukung relasi yang baik untuk peserta didik mengoptimalkan peserta didiknya, potensinya. Modul ketiga, pembinaan dan komunikasi. Coach harus bisa menunjukkan bahwa ia terpercaya dan menciptakan suasana percaya. Rasa percaya akan mendukung relasi yang baik untuk peserta didik mengoptimalkan potensinya. 2 hal penting untuk membangun kepercayaan yaitu kepercayaan terhadap diri sendiri dan juga kepercayaan dalam hubungan. Kepercayaan terhadap diri terdiri dari 2 prinsip yaitu karakter dan juga kompetensi. Kepercayaan dalam hubungan terdiri juga dari karakter dan kompetensi yang diwujudkan dalam perilaku. Prinsip coaching adalah bertanya dan menginspirasi coachee. Umpan balik coaching berorientasi pada masa depan atau konstruktif. Coach ini perlu merefleksikan apakah proses coaching sudah sesuai dengan 8 kompetensi coaching menurut International Coaching Federation. Yang pertama, mendemonstrasikan praktek etis. Yang kedua, mewujudkan pola pikir coachee. Yang ketiga, menetapkan dan memelihara perjanjian. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan. Yang kelima, mempertahankan kehadiran. Yang keenam, mendengarkan secara efektif. Yang ketujuh, membangkitkan kesadaran dengan memfasilitasi wawasan dan pembelajaran. Yang kedelapan, memfasilitasi pertumbuhan peserta didik dengan cara bermitra dengan peserta didik. Nah, dalam melakukan umpan balik, kita juga perlu menggunakan 4 prinsip umpan balik konstruktif. Dalam melakukan umpan balik, kita selaku guru perlu menggunakan 4 prinsip umpan balik konstruktif, yaitu langsung, spesifik, faktor emosi, dan apresiasi. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya bagikan mengenai tips dari kemampuan non-teknis kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.